المدد يا ذي سكن عنان المدد يا المنصب العالي. Alhamdulillahil wahidil gahar. Al-wahid al-gahar. Nah, al-gahar itu adalah kalimat yang sangat agung yang dipakai oleh sebagian para sholihin untuk menaikkan, mengupgrade daripada nafsunya. Syu'unul irtiga wa tatawur. Nafsu kita ini bisa naik pangkat. HP iPhone itu setiap tahunnya itu ada apa namanya itu. Jadi mau dinaikkan speaknya itu kan perlu diinstal ulang. Nah, nafsu kita ini bisa diinstal. Ya kalau ente tidak install, walaupun ente iPhone-nya 15, tapi kalau nggak ada ente install, walaupun naik ya nggak kepake. Masih dalam itu aja derajat lah. Nafsu kita ini macam-macam. Nafsu kita itu ada 7. Yang pertama nafsu al-ammarah, nafsu yang selalu dorong kita untuk melakukan kejelekan, al-ammarah bisu. Yang kedua nafsu lawamah, nafsu yang yalumuna an fi'li syarr. Kalau kita jatuh dalam dosa, nafsu itu ngingetkan, ya apa kok nggak sholat, ya apa kok ngelihat yang haram, ya apa kok sampai kamu nyaci orang, ya apa kamu kok ghibah. Ada nafsu yang mengingatkan kita, itu namanya nafsu lawamah. Naik lagi ada namanya nafsu malhamah, ada naik lagi namanya mutmainnah, naik lagi radiyah, naik lagi mardiyah, naik lagi kamilah. Tapi sebagian ulama menyingkat nafsu itu cuma 3, ammarah, lawamah, mutmainnah. Karena yang mutmainnah ke atas ini sama semua sudah, cuman beda derajat, beda speknya aja, beda giganya aja. Ada yang kecepatannya cuma 3 giga, ada yang 5 giga, ada yang 7 giga lebih cepat anunya. Nah, nafsu ammarah, kita ini punya nafsu ammarah. Nafsu ammarah ini akan jinak. Bisa kalah kita upgrade. Kita nggak diperintahkan untuk membunuh nafsu, tidak. Nafsu itu di Islam, nafsu. Wah, itu orangnya nafsuan. Dilihat dulu, nafsu apa? Orang soleh juga punya nafsu, tapi nafsunya udah di-upgrade. Makanya dikatakan dzima lahu syahwah illa lidzikrillah. Kalau orang soleh nafsunya sudah di-upgrade sampai dia nggak ada nafsu kecuali kebaikan. Apa kata Habib Abdullah bin Husain bin Tahir? Beliau mengatakan bahwasannya mahamamtu bimakruh wala fa'altu makruh. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir yang ngarang kitab Sulamut Taufik, yang ngarang Gosidaya Arhamar Rahimin, beliau mengatakan mahamamtu bimakruh wala fa'altu makruh. Jangankan mengerjakan yang makruh, terlintas perkara yang makruh itu nggak ada. Nggak ada di hatiku keinginan untuk melakukan yang makruh. Kenapa? Udah di-upgrade. Untuk ngupgrade daripada nafsu kita itu ada sebenarnya ada dikatakan syu'unul irtiqa wat tatawur la yanhasir halud dzikr maksus. Memang ngupgrade, ada ngupgrade-nya itu gini, ada 3. Kita bagi 3 aja supaya mudah. 1, hasbil istidadil abad, atas kadar kesiapan. Siapa enggak di-upgrade? Inti kalau HP-nya jadul, ya inti ganti HP-nya, jangan di-upgrade toh meledak nanti akhirnya. Itu tergantung hati kita. Hati kita kadang, hati kita ini adalah luas, tempatnya Allah bertajalli, tempatnya Allah menurunkan rahmat hidayah sir. Nah ini tergantung kita. Kalau kita ruangnya itu gimana? Karena yang mempersempit hati itu adalah dosa. Semakin dosa semakin sempit. Semakin jadul hatinya ente semakin jadul. Ente maksiat terus, akhirnya HP ente tidut nanti. Bisa buat nelpon, tapi untuk ngirim gambar nggak bisa. Yang kedua, su'unut tajalli robbani. Terkadang terupgrade-nya nafsu itu karena pemberian Allah ketika kamu duduk dengan kebaikan. Contoh, kamu duduk dengan orang soleh. Maka apa? Di situ ketika Allah menuangkan rahmat, secara otomatis terupgrade. Gampangnya gini, musim pemutihan, mobil inti kena pajak 5 tahun nggak dihidupi. Akhirnya apa? Inti kena denda. Tapi ketika ada pemutihan diumumkan, nggak ada denda sudah. Begitu juga hati inti terkadang ketika duduk dengan orang soleh, duduk di majelis dzikir, nggak kerasa kamu udah terupgrade sendiri. Makanya dikatakan Habib Ali Habsyi beliau mengatakan ufiduka anani jalastu kauman hadauni bil maqali wa bil fi'ali. Tak kasih tahu ya, ufiduka, kamu tak kasih faedah, tak kasih tahu. Annani jalastu kauman, aku itu pernah duduk dengan orang-orang soleh. Ucapannya, gerak-geriknya itu membawa aku
terupgrade ke keadaan yang tinggi. Faharraka hadwuhum qalbi fa'abda gharaman fi hubbil jamali. Aku ketika duduk dengan orang soleh, hatiku terupgrade, terbawa sehingga aku mencintai hal-hal yang indah dan aku punya keinginan besar meninggalkan daripada kemaksiatan-kemaksiatan, kejelekan yang pernah aku lakukan. Itu terupgrade secara otomatis ketika kita duduk dengan orang soleh. Makanya penting kita itu duduk dengan orang soleh. Makanya dikatakan kam minam sibyan yal'ab amamar rijal fanadhara ilaihi famasara sibyan. Anak kecil main di depan orang soleh, dipandang langsung terupgrade jadi wali besar. Cuman karena apa? Karena pandangan. Sebagaimana pandangan itu berbahaya namanya ain, pandangan juga bisa membuat beruntung. Sebagian orang soleh di antara Syekh Sa'ad bin Ali Bamadhaj. Syekh Sa'ad bin Ali Bamadhaj itu gurunya Al-Habib Abu Bakar Al-Adni. Mengatakan bahwasannya Sa'ad ya nas man syafuhu Sa'ad tulabat. Sa'ad wahai manusia, siapa yang memandang dia akan beruntung selama-lamanya. Ada orang soleh yang kalau kita pandang, kita langsung ke upgrade, ketarik untuk cinta kepada kebaikan dan meninggalkan kejelekan. Makanya di antara sifat orang soleh apa? Wa idza ru'u dzukirallah. Kapan kau lihat dia, kau akan terupgrade dirimu untuk apa namanya? Kepada hal yang indah, hal yang tinggi. Ada orang yang kalau kita pandang bukan terupgrade sudah, kita akan turun. Jadi suka maksiat, ada seperti itu. Dan yang ketiga dengan zikir. Apa zikirnya? Ini dicatat penting. Habib Umar menyebutkan bahwasannya syira'un nafas, itkun nafas. Kita bisa mengupgrade keluar dari nafsu kita ke nafsu yang lebih atas. Yang pertama yaitu al-amarah, nafsu amarah tadi. Nafsu amarah ini bisa diupgrade ketika kita memperbanyak la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi dengan tiga hal. La yata'atta at-takhallus min nafsi al-ammara illa bi ghalaba ma'ani la ilaha illallah. Kita nggak akan bisa terlepas daripada nafsu kita al-ammara, upgrade-nya itu nggak sampai berhasil kecuali kita sinyalnya penuh. Ente mau nginstal, ya kan? Dari sekian ke sekian. Maka apa? Ya ente lihat sinyalnya dulu. Kalau wifi-nya nggak kuat atau nyuri punya tetangga ya jangan. Akhirnya dimatikan sama tetangganya, ente tengah-tengah lu ngeblank tambah mati ente. Apa? Wala yata'atta at-takhallus min nafs al-ammara illa bi ghalaba ma'ani la ilaha illallah al-aql wal qalb wal lisan. Tiga ini harus kita penuhi. Akal kita, hati kita, lisan kita. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dihatirkan di sini dihatir illallah, la ilaha 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 illallah. Di setiap keadaan illallah, la ilaha illallah. Haroro, panasnya la ilaha illallah ini membuat ulet tadi itu menjadi kupu-kupu. Ulet gatal kan? Dia kalau mau berhenti sebentar jadi apa? Kupu-kupu. Begitu juga nafsu ammarah. Makanya la ilaha illallah ini jangan diremehkan ya. Nafsu al-ammaro kalau pengen pecah berubah ke nafsu lawama, kuasai hatimu, lisanmu, pikiranmu. Illallah, la ilaha illallah. Kita lihat Sayyidina Faqih Muqaddam mi'a alaf 100.000 daripada la ilaha illallah fi kulli yaum. Setiap harinya. Apa kata Rasulullah? Jaddidu imanakum aktsiru min qauli la ilaha illallah. Afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Pemula diantem pakai la ilaha illallah. Orang yang sudah wusul nanti kalau udah nafsunya nyampe ke puncak kembalinya ke la ilaha illallah. Makanya Sayyidina Faqih Muqaddam 100.000 la ilaha illallah setiap hari. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir setiap harinya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah 25.000. Penuhi dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha. Megang tasbih illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Jangan malu. Mau pakai tasbih yang pencetan kah? Mau pakai tasbih yang gini? Ketika ada seorang soleh ditanya tentang tasbih, Galia Syekh, sudah tua kok masih pakai tasbih? Apa katanya? Tariq yusiluna ilallah manansah. Ini jembatan yang menyampaikan aku sama Allah. Ini alat ini, tasbih ini, gara-gara ini aku bisa dekat sama Allah. Jalan atau jembatan yang menyampaikan aku kepada Allah, la nansah, gak akan aku lupakan. Kalau sudah nafsunya lawamah dengan apa? Allah, 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 Allah. Cuman kalau Thariqah Al-Ba'alwi itu kalau zikir nggak dihimbau gerak. Ada Thariqah lain yang gerak.
nggak ada masalah, itu jalan mereka, itu kurikulum mereka. Kalau Sada Al-Balwi nggak mau. Itu lihat Habib Umar. Soanunya apa tetap nggak gerak. Paling gerak pelan, nggak yang anu. Atubut. Kalau sudah Allah, 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 tadi kamu kan la ilaha illallah membuat kamu masuk ke lawama. Di lawama itu nafsu yang kalau kamu salah, kita masih anu, masih canggung, masih antara kebaikan keburukan. Kenapa? Karena tadi kan masih kebiasa dari amaro, masih sering terjerumus. Tapi nafsu kita ngingetkan, kok gitu, kok gitu. Allah, 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 akal, pikiran, lisan, Allah, Allah, naik ke malhamah. Di malhamah, zikirnya hu, dhamir huwa. Dan ini zikirnya Habib Abdullah Al-Idrus. Wa dzikrul idrusil kudbil ajla anil qalbis sada lissadikina. Orang yang hatinya kotor baca zikirnya Habib Abdullah Idrus setiap habis sholat. Berapa? La ilaha illallah 12 kali, Allah 12 kali, hu 12 kali. Asalnya 12.000 sebenarnya. La ilaha illallah 12.000. Kalau bisa 12.000. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah, Allah, Allah 12.000, hu 12.000. Yang minimal setiap habis sholat la ilaha illallah 12 kali, Allah 12 kali, hu 12 kali. Hu sudah menguasai, huwa. Ya ini kembali ke Allah. Maka apa? Naik ke mutmainnah. Ketika mutmainnah, zikirnya ada al-haq, ya haq, ya haqqu, ya haqqu, ya haqqu. Naik ke radiyah, ya hayyu, ya hayyu, ya hayyu, ya hayyu, ya hayyu. Naik lagi mardiyah, ya qayyum, ya qayyum, ya qayyum, ya qayyum, ya qayyum. Naik lagi ke kamilah, zikirnya ada al-ghahar, ya ghahar, ya ghahar, ya ghahar, ya ghahar. Alhamdulillahil wahidil ghahar. Kalau sudah nyampe ghahar, itu sudah nafsu al-kamilah. Itu cara mengupgrade-nya.